Media sosial kembali diramaikan isu panas yang menyeret nama Eva Manurung dan Inara Rusli. Ibunda Virgaun itu menjadi sorotan setelah pernyataannya dianggap menyebut Inara sebagai pembohong terkait akses bertemu anak. Menurut penelusuran, tudingan tersebut muncul karena Eva Manurung menilai pernyataan Inara tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Eva menyebut Inara masih bisa menemui ketiga anaknya, bahkan sempat datang ke sekolah dan mengajak salah satu anak berjalan-jalan. Ia menilai klaim pembatasan akses tidak tepat dan meminta Inara lebih jujur serta tidak melibatkan anak dalam konflik orang dewasa. Eva juga menyampaikan keprihatinan sebagai orang tua dan mendorong Inara untuk bersikap lebih tenang menghadapi situasi yang berkembang. Di sisi lain, kuasa hukum Inara Rusli membenarkan adanya pertemuan dengan anak, namun menegaskan masalah utamanya berbeda. Pihak Inara menyatakan kesulitan bukan pada kunjungan, melainkan pada upaya membawa anak kembali pulang. Disebutkan bahwa Inara sempat datang tanpa pendamping ke rumah Virgaun untuk menjemput anak, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi hingga kini, sehingga persoalan hak pengasuhan masih menjadi sumber sengketa berkepanjangan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gong banget sih, banyak banget plot twist di podcastnya Kak Melanie Ricardo dan juga Ibu Eva Manurung gitu. Banyak banget hal-hal yang bikin kayak merinding, nangis, sedih banget. Dan ini kelihatan banget perjuangan seorang ibu dimanapun, dia akan rela ngasih hidupnya buat anaknya gitu. Selama ini kan kita hujat nih Ibu Eva Manurung, dia bikin settingan dengan Brondong. Ternyata di balik itu semua dia berjuang buat gimana anaknya tidak dihujat netizen gitu. Dia pasang badan, she's a single mom gitu. Dan rasanya tuh kayak oh my god, semoga habis ini si Virgonya nonton perjuangan ibunya, dia bisa berubah lebih baik lagi, lebih menghargai ibunya dan memperhatikan anak-anaknya. Raja terakhir turun gunung nih guys. Ini adalah Eva Manurung atau mantan mertuanya Inara atau mamanya Virgoun untuk membahas kasusnya Inara. Buat yang belum tahu, gue bakal rangkumin buat kalian. Dulu waktu kasusnya Virgoun itu selingkuh, itu Virgoun sampai sewa bodyguard untuk ngamanin Virgoun karena manggung aja tuh dilemparin botol. Nah si Eva ini atau mami Eva ini pasang badan buat anaknya, buat Virgoun. Dia sampai settingan sama Brondong untuk pengalihan isu supaya yang dibully mamanya aja, jangan Virgoun. Grup Mundurwir yang grup orang-orang bermasalah itu juga settingan supaya mami Eva ini dibully sama netizen, supaya nggak Virgoun yang dibully sama netizen. Sebelum bikin settingan, mami Eva ini ngasih tahu orang-orang gereja dan juga orang-orang lingkungan sekitarnya kalau misalkan ini tuh cuma gimmick. Mami Eva ini bilang ke Virgoun sama Inara sebelum cerai, kalau misalkan kalian mau cerai, jangan sampai kelihatan berpisah di depan anak-anak kalian. Maksudnya jangan kelihatan kayak musuhan gitu. Dan mami Eva ini bilang dia nggak mau ngelihat cucu-cucunya itu sedih. Nah ini mami Eva ini tahu Insan itu main ke rumah Inara dari siapa? Dari cucu-cucunya atau dari anak-anaknya Inara. Jadi pas Insan main ke rumah, langsung ngadu tuh anak-anaknya. Starla ini sampai disuruh homeschooling gara-gara takut dibully sama teman-temannya. Menurut mami Eva, Inara ini gak punya hati. Udah tahu masih ada istri sahnya si Mawa, tapi masih maju terus, gak mau kalah, gak mau mundur. Emang ternyata dari awal mami Eva ini gak setuju kalau misalkan Inara ini nikah sama Virgoun. Sesayang itu mami Eva sama cucu-cucunya. Waktu Inara kasar sama anaknya atau sama cucunya mami Eva ini, langsung mami Eva teriak. Mami Eva ini berharap supaya Inara ini bisa co-parenting sama Virgoun atau kerjasama dalam mengurus anak. Harapannya juga ke Inara berubah, jangan beda di depan, beda di belakang, sama jangan asal ngomong. Tapi ada satu topik yang patut kita bahas, yaitu nikah siri. Menurut Imam Al-Qarsi, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi. Sedangkan nikah siri menurut hukum positif Indonesia adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun agama, tapi tidak dicatatkan secara resmi oleh instansi negara, yakni KUA. Konsekuensinya nikah siri tidak punya kekuatan hukum negara
sehingga anak yang dihasilkan melalui nikah siri tidak bisa memiliki akte. Karena akte anak, salah satu syaratnya harus melampirkan buku pernikahan. Ya, ini hanya salah satu akibatnya, masih banyak juga yang lain. Lalu apakah nikah siri ini dibenarkan oleh agama? Ya enggak juga, karena Nabi bilang a'linun nikah, artinya umumkanlah sebuah pernikahan, karena kalau banyak yang tahu, banyak yang doain. Kalau banyak yang doain, ya mudah-mudahan jadi pernikahan. Lebih jelasnya, gue pernah mendapat satu kutipan dari kitab Isya. Imam Ghazali pernah berkata begini, wal malik waddin tau amani faddin aslun wal malik harisut famala aslalah famahdumun wa ma harisalah fabdo ikut. Artinya, pemerintah dan agama seperti saudara saling berkaitan. Agama adalah pondasi dan negara adalah penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan utuh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Jadi buat lu, jauhin nikah siri. Inara itu mengaku kalau misalnya dia udah nikah siri dengan Insan, suami sahnya Mawa. Meskipun Inara tidak keluar-keluar kalau dia ini istrinya Insan ya udah menikah secara siri, tapi perkawinan mereka ini nggak bisa disahkan melalui proses isbat nikah di pengadilan agama. Kok bisa? Padahal kan kata dia udah nikah siri nih. Kan kalau misalnya udah nikah siri berarti dia udah nikah secara agama. Memang perkawinan siri itu udah sah secara agama ya, udah berpatokan kepada hukum Islam. Tapi pengadilan agama di Indonesia itu tetap berpedoman juga pada kompilasi hukum Islam. Nah, yang jadi masalah adalah dalam kompilasi hukum Islam apakah HI ini dimuat ketentuan terkait izin poligami. Jadi perkawinan siri antara Inara dan Insan ini sayang dilakukan tanpa prosedur izin poligami dari pengadilan agama. Dalam pasal 56 ayat 3 kompilasi hukum Islam itu disebutin bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, istri ketiga atau istri keempat tanpa izin dari pengadilan agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bisa dibilang perkawinannya Inara dan Insan itu ilegal. Kalau emang Inara mau mengesahkan perkawinannya dan beneran jadi istri sah, yang harus dilakukan oleh Inara dan Insan adalah mengurus dan memperoleh izin poligami dari pengadilan agama. Nah, izin poligami dari pengadilan agama itu bisa menjadi dasar untuk isbat nikah untuk kepentingan poligami tadi. Atau bisa juga si Inara ini itu nunggu Insan dan Mawa selaku istri sahnya Insan ini cerai dulu, baru deh Inara dan Insan itu bisa nikah. Tadi kita ngomongin konteks hukum perkawinannya nih. Nah, kalau misalnya kita bahas terkait dengan hukum pidana ya, konteks hukum pidana, kalau kita amatin lagi kasusnya ini, sebenarnya ini ada dugaan poligami tanpa izin juga kan. Dan poligami tanpa izin ini bisa dipidana berdasarkan pasal 279 KUHP atau dalam KUHP baru nih, itu diatur dalam pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini ya, atau kasus nikah siri lainnya, udah ketemu kok polanya kalau misalnya pihak perempuan yang paling sering dirugikan dalam pernikahan siri. Jadi pelajarannya adalah, khususnya nih bagi para perempuan ya, jangan mau dinikahin secara siri. Sumpah sih lo Insanul, lu diketawain no sama santri-santri ya, sama anak-anak pesantren yang lebih paham pembahasan poligami. Lo nih kayak orang yang belum pernah belajar agama tiba-tiba masuk ke pengajian nanti lagi bahas poligami, langsung deh lo merasa wah kayaknya poligami oke nih. Jangan suka kayak gitu Insanul, obat. Siapa yang ngajarin Insanul? Orang mau nikahin anak orang nih kan, masa lo kagak kasih tahu status lo apa? Lo nih niat scam anak orang kali, bukan nikahin. Lo tuh kayak udah yang paling begitu. Kayak lo tuh kayak satu level di bawah Nabi begitu kelakuan lo. Nabi aja kagak kayak gitu, istighfar Insanul. Sebenarnya sesimpel lo sama Inara tuh dateng ke keluarga Mawa sambil bawa keluarga lo. Ya iyalah, tuh Mawa tuh anak orang. Lo perlu minta maaf, mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Kagak Inara ngomongnya apa, lo ngomongnya apa. Kalau gue jadi Mawa sih, jangankan ngelihat lo,
denger nama lo aja udah jijik, tau gak lah, jijik tuh. Greget karena gue